Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para sahabat subscriber di seluruh dunia ya, khususnya Indonesia. Pada pagi hari ini ya, saya sedang berada di lahan perkebunan cabai, tepatnya di Desa Sialang. Oke, bisa kita lihat semua di sini ya. Begitu banyak ya, di antara sebelah kanan kirinya adalah pohon sawit ya. Cabainya mungkin masih kecil ya, tapi ini sangat bagus sekali ya. Oke, saya akan sedikit wawancara dengan petaninya langsung, bagaimana dia membuat suatu kebun ini ya, kebun cabai ini. Dia berada tepat di belakang saya. Nah, itu dia orangnya. Oke, kan kita tanya-tanya ya pemirsa. Oke, ini dia dengan orangnya ya, pemilik cabai di Desa Sialang Indah. Oke, selamat pagi Pak. Pagi Pak Lukman. Oke. Bapak sedang apa nih Pak? Ini lagi masang turus kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa nasionalnya lanjaran. Lanjaran. Biar cabai itu nggak doyong, kena terpa angin, kena hujan. Oh, begitu Pak ya. Sudah berapa pohon nih Pak kira-kira Pak? Keseluruhannya gimana? Iya, keseluruhannya Pak, betul. Keseluruhannya kita coba nanam 1.500 batang. Wow, fantastis sekali. 1.500 batang. 1.500 batang Pak ya. Modal berapa Pak, modal Pak? Perkiraan berapa itu Pak? Kalau modal perkiraan kurang lebih 5-7 jutaan. 5-7 juta. Karena ini kan modalnya modal manual semua, manual, tidak pakai selang grid, lagi pula bedengannya tidak pakai mulsa, jadi sederhana. Oh gitu Pak ya. Jadi modalnya agak ringan. Jadi kalau dari modal segitu Pak ya, estimasinya kalau misalkan nih berbuah lah di antara itu, kira-kira berapa pendapatan Bapak kira-kira Pak? Sudah bisa menaksir tidak Pak? Menaksir berapa kira-kira? Ya kita tinggal melihat situasi dan kondisi rezeki ya. Kalau di cabai ini kan kita nggak bisa melihat modalnya gede terus hasilnya bagus, tidak. Oh gitu Pak ya. Dia satu, yang pertama di rezeki, yang kedua di bagusnya tanaman, yang ketiga bagusnya harga. Oh gitu Pak ya. Itu dia. Jadi nggak kok modalnya banyak terus caranya bagus terus rezekinya bagus, nggak juga. Oh gitu Pak ya. Nggak juga. Jadi yang menentukan rezeki itu kan bukan kita hanya berusaha. Betul Pak, betul Pak. Gitu. Enggak, yang dari maksud saya Pak, yang pengalaman Bapak gitu dalam bertani itu kan pastinya paling tidak hitungan-hitungan kasarnya itu ada gitu. Oh, sekian gitu. Perkiraan gitu Pak. Diperkirakan hitungannya dia, kalau hitungan kasarnya dia kita ngambil per pohon. Per pohon kira-kira Per pohon sampai dari awal sampai terakhir panen, satu pohonnya tuh 1 kilo lebih. 1 kilo lebih ya. Jadi kalau 1 kilonya tuh dihargai, anggaplah standar, ibaratnya harga bagus 20-25. Iya. Ya tinggal ngalikan aja. 25.000 dikali 1.500 batang. 25.000 dikali 1.500 batang. Itu dia. Tapi kalau biasanya kalau cabai subur, dia sekali panen, per panen kan 3 hari sekali. Iya. Nah itu satu batang minimal ngambil 1 on biasanya. 1 on. 1 on kalau dikali 1.500, kira-kira kan total panennya 150 kilo. Betul. Kalau dikalikan harga agen ngambil 20.000, kan udah jelas uangnya berapa. Begitu dia. Kemudian Pak, saya ingin bertanya juga, kenapa Bapak memilih
perkebunan ini cabai Pak, apa nggak ada yang lain gitu Pak, entah semangka itu Pak kan, apa tanaman sayuran yang lain gitu Pak? Kenapa Bapak lebih memilih cabai gitu Pak? Alasannya apa gitu Pak? Kalau boleh Bapak saya tahu Pak. Satu, hobi. Hobi. Oh, Yang kedua, dari materi. materi. Nah, yang ketiga, lebih mendalami tentang apa sih kekurangan dan kelebihan di cabai, karena belum ketemu semua. Oh, Nah, itu dia. belum ketemu maksudnya gimana Pak? Belum ketemu artinya penyakitnya, terus sistem hamanya tuh modelnya gimana, itu belum ketemu rata-rata. Contohnya kayak gini. Nih, ini pohon ini ini disebut ngeluntung. Ini Keriting Pak ya? kalau dibilang keriting belum, Belum, Pak, cuman ini jenis hamanya ini kalau saya perhatikan kayak model kutu kebul. Kutu kebul kayak gini dia, seperti ini. Jadi penyebabnya apa tuh Pak? Kira-kira, Pak? Itu sebetulnya dari bibit ya. Dari bibit itu kurang kita kasih obat insektisida. Jadi kalau dari bibit kita kasih obat insektisida tidak seperti ini. Nah, tapi ini mudah-mudahan nanti bisa kita sembuhkan dengan pakai obat insektisida yang udah kita sediakan. Biasa pakai apa Pak? Kalau saya, kalau untuk kutu kebul pakai Movento. Movento itu bahan aktifnya ada di sana, saya lupa. Iya. Movento itu untuk kutu kebul. Agus juga bisa. Agus jenis apanya, cuman kalau untuk bahan aktifnya saya lupa juga. Itu ada di kemasannya. Saya pakai bahan-bahan itu aja. Kira-kira Pak dari mulai pertama nanam sampai dengan menghasilkan begitu, artinya sudah bisa dipanen, berapa Pak estimasi waktunya Pak? Berapa bulan atau gimana Pak? Atau gimana? Bisa Bapak jelaskan Pak? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan Pak 3 ya? bulan kurang lebih. Kurang lebih 3 bulan. Soalnya ini kalau dilihat dari tanaman ini udah 3 mingguan. Udah 3 minggu ini. Mantap Pak ya? Kalau yang ini Pak bisa dijelaskan Pak, kenapa ini Pak? Kok warnanya kekuning-kuningan nih Ini Pak? campur. Ini hamanya tungau, kutu kebul, trip namanya, trip. Nah, jadi dia berubah jadi bule daunnya. Nah, ini nanti kalau dikasih disemprot pakai insektisida, dia harus digabung semua, dioplos. Oplosnya pakai, kalau saya pakai Demolis, Nomit, sama untuk jamurnya pakai Jiplo pun bisa juga. Terus kalau untuk hama-hama kayak ulat tuh saya pakai Lanet, pakai Dangge pun bisa dioplos jadi satu semua. Jadi nanti ini bisa berbuah bagus. Tapi kan butuh proses. Iya. Oke, kita balik lagi bertanya ya dengan Bapak Leo tadi. Mohon maaf tadi tidak saya kenalkan juga ya. Oke, ya, ini terakhir Pak ya. Saya akan bertanya lagi. Kira-kira apa Pak saran dan tipsnya Pak dalam hal menanam cabai ini Pak untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia? Mungkin Bapak punya tips agar kita anak-anak muda tuh mau bertani gitu. Karena kan pada saat sekarang ini anak-anak muda itu kalau saya lihat mungkin dia gengsi Pak untuk bertani itu Pak. Apa kok untuk mewujudkan itu Pak biar kita tuh tidak gengsi gitu Pak untuk bertani Pak? Salah satunya itu dulu Pak. Yang pertama, satu harus hobi. Hobi dulu Pak ya. Hobi dulu. Jadi kalau nggak ada hobi kan susah. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda pada asik
dengan kesibukannya nongkrong ke mana arahnya yang nggak jelas gitu kan. Tapi kalau dia udah ngerti gimana asiknya bertani, ya harus dicintai dulu tani. Kan gitu, cintain dulu. Nah jadi dia biar nggak kok kemana-mana harus keluar kota, harus jauh-jauh dari desanya. Sebetulnya kita dari tani juga bisa kok menghasilkan yang lebih berharga dari ibaratnya dari kerja-kerja di perusahaan yang terikat gitu. Bahkan nenek moyang kita dulu dari mana coba kalau nggak dari tani. Makanya yang pertama tuh awalnya cintain tani dulu. Mungkin begini juga Pak, kadang kan kita bertani itu anggapan anak-anak muda zaman sekarang Pak ya, itu kan katanya kalau kita bertani kan katanya kotor-kotor gitu Pak ya. Terus katanya kalau yang mungkin beternak mungkin berbau dengan binatangnya gitu kan. Kalau ini kan bertani mungkin kotor-kotor gitu Pak. Jadi macam mana Pak menurut Bapak? Itu persepsi yang salah. Salah Pak ya? Salah. Ya kan sekarang kan tergantung kita mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan kebersihan. Gitu kan. Itu kan tergantung kembali lagi ke diri kita. Apalagi sekarang udah zamannya zaman seperti ini modern kan. Jadi nggak zamannya nyaban kotor-kotor, bau-bau itu nggak zamannya. Buktinya kayak saya nih nah bisa dibuka. Nah, inilah pakaian dinas saya. Iya. Nah, tapi untuk menjaga kebersihan di diri ya kita tutup lagi. Sap. Kayak topi ajaib. Dan nggak kena panas maksudnya. Kan itu. Kalau hal yang paling mendasari Pak, artinya mungkin motivasi terkuatnya apa Pak selain dari kata hobi itu Pak? Kan biasanya kita kalau pengen sesuatu ada motivasinya, kita pengen punya mobil misalkan, motivasinya tentu ada, oh biar nggak kena panas, biar cepat gitu Pak. Nah kalau ini Pak, selain dari hobi, kata hobi itu ada lagi nggak Pak yang kira-kira bisa memotivasi lebih kuat lagi kita bertani gitu Pak? Apa Pak kira-kira motivasi yang lebih kuat? Apakah karena mungkin bertani pun bisa juga menghasilkan puluhan juta umpamanya Pak ya, untuk motivasi Pak? Bisa seperti itu. Cuman kan yang pertama dalam hidup ini kan kita mau nyari adem, tentrem, tenang. Di tani itulah jawabannya. Adem, tentrem, tenang. Karena ini tanah loh yang kita kerjakan. Tanah ini ibu. Nah ibu tahu sendiri kan, dia memberi. Itu dia. Apabila kita jaga, kita rawat, nah dia selalu memberi. Nah intinya seperti itu. Apalagi kalau kita udah tahu tekniknya di tanah ini, apapun yang kita tanam otomatis ada hasilnya kan gitu. Dimanapun usaha pasti hasilnya ada kalau kita benar-benar. Contohnya kayak di cabai nih, seperti di cabai nih kan kita harus mempelajari dulu ilmunya, nah cara cocok bertanamnya supaya bagus, supaya subur. Nah, dia itu semua ada di cabai ini. Kalau kita mikirnya cabai itu jelimet, cabai itu susah, repot, menurut saya enggak. Nah, itu tadi cintain dan kembali. Kalau di tani ini kan kita mikirnya adem, tentrem. Nah seperti itu, mikirnya di situ dulu. Kalau masalah mikir materi itu hasil Pak ya, hasilnya bisa kita pikirkan selanjutnya. Itu kan tergantung daripada apa skill kita. Itu dia. Oke, itu dia tadi saya telah wawancara dengan petani kita, Bapak Leo namanya.
yang berada lokasi di Sialang Indah, Salang Sialang 4 Empat, ya tepatnya begitu. di belakang rumah Black. Tepatnya berada di belakang rumah Bapak Black. Oke, untuk mengetahui video-video selanjutnya, silahkan Bapak Leo bisa disebutkan di channel Bapak apa namanya Pak? Kira-kira Pak? Kalau channel saya Cinta Tani, Cintai Tani, Heeh. kerjakan. Nah, Kerjakan. jadi Cinta Tani Liu Peng. Oke. Jadi itu Bapak Ibu ya, atau semuanya yang ada di sana, para petani-petani di seluruh Indonesia, untuk melihat channel YouTube dia, silahkan buka nanti di cutuk di internet ya, buka apa tadi Pak? Cinta Tani. Liu Peng. Oke, Cinta Tani Leopeng. Oke, bagus juga. Nanti kita tanya-tanya lagi untuk video selanjutnya tentunya ya. Apa itu maksudnya, arti daripada channelnya itu ya? Saya pun belum tahu juga. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.